Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita mengucap syukur, kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik. Ya, masih hari Minggu kan? Hari pertama daripada minggu ini. Ya, kita start dari kebangkitan. Kebangkitan Yesus, semua musuh-musuh kematian, semua sudah dikalahkan. Dan kita tahu ya, Bapak kita itu di luar daripada sistem dunia ini, yang natural. Ya, dia itu supranatural, katakan supranatural. Ya, kita mulai dari Maria kan, Maria kandungannya perawan Maria dititipin oleh Roh Kudus Yesus ya di dalam kandungannya. Dan malaikat Gabriel yang memberitakan. Tapi ada ya belum pernah terjadi orang belum menikah masih tunangan punya anak. Tapi Maria juga dikasih tahu sama malaikat itu tentang Elizabeth sepupunya. Ya, dan ini dia di masa tua ya. Bayangin di masa tua udah gak muda lagi, mandul lagi. Tapi punya anak, dan anaknya anak champion ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi ini kisah dua orang perempuan. Maria dia diberi tahu oleh malaikat Gabriel itu untuk lihat juga tuh sepupunya yang sedang mengandung. Jadi duluan sepupuan nih Yesus sama Yohanes Pembaptis. Nah, tapi kita lihat ya dalam Lukas 1 ayat 36 sampai 38 bilang ini, sesungguhnya Elizabeth ya, sanakmu, sepupunya ya dari Maria, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ya, jadi dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Udah mandul tua tapi punya anak. Nah, itu berarti apa? Supranatural. Saudara, kita kalau dengar supranatural kita nggak usah takut, nggak usah kaget. Ya, nggak usah jadi bingung gitu. Sebab apa? Sebab Allah kita di luar sistem dunia tadi seperti saya katakan. 37 karena dia katakan ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama kita katakan. Ya, masing-masing katakan. Bagi Bapak saya tidak ada yang mustahil. Ya, bagi dunia ya mustahil. Tua, mandul, udah menepos, udah nggak mungkin punya anak. Ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Maria diberitahu seperti itu. Ya, mungkin dia juga bingung kan, sebagai perawan harus mengandung. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ya, artinya apa? Pegang firman Tuhan. Sama-sama kalian pegang firman Tuhan. Ya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, nggak lama kita tahu dia ketemu juga lagi mengandung Yesus, ketemu dengan Elizabeth. Ayat 45-nya bilang apa? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sama-sama katakan, semua janji-janji Tuhan dalam hidup saya pasti terlaksana. Kita pegang aja, jangan lepaskan pengharapan, pegang aja. Dia nggak perlu ngeden untuk pegang, nggak perlu apa ya, panik gitu. Rest aja, tenang aja, pegang aja. Tapi jangan dilepas. Kalau dia oh nggak mungkin, ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, deh gitu aja. Kalau bilang nggak bisa, ya bagi kamu nggak bisa, bagi saya manusia nggak bisa, bagi kita nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Ya tapi kan Tuhan nggak mau, Tuhan mau. Karena dia udah berikan Yesus. Tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapak, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Segala sesuatu ya segala sesuatu. Ya, jadi katanya firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 11. Jadi kalau kamu yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Sampai dibandingkan gitu supaya apa? Supaya kita yakin dia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi sama-sama katakan, minta diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibukakan. Itu prinsipnya Tuhan. Amin. Ya, jadi bagian kita ya minta, cari, ketuk, selesai kan? Karena dia supranatural. Nah, jadi
eh, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan itu dengan sains itu scientific akurat sebenarnya ya. Jadi kita nggak percaya misalnya kayak orang ateis gitu, enggak. Kita percaya firman Tuhan, dunia diciptakan, bumi diciptakan, bulan nggak punya sinar, tapi sinarnya matahari yang direfleksi. Kita percaya bumi itu bulat, kita nggak percaya bumi datar misalnya. Itu ada ayatnya semua. Ya, satu ketika Isaac Newton yang ketemu gravitasi ya, hukum kalan massa, yang dia lihat apel jatuh. Ketika dia punya teman seorang yang ateis, diajak masuk ke labnya. Di labnya itu Isaac Newton itu bikin planet-planet kan, bumi, matahari, bumi gitu ya, dan dia bikin kayak kayu gitu. Terus dia bilang gini, ya nyindir lah sama buat temennya. Tahu nggak ini terjadi gimana? Waktu ketika katanya lab saya meledak katanya, dan waktu selesai meledak, terjadi kayak gini. Ya artinya perlu iman yang lebih besar ya untuk menjadi ateis. Karena dari Big Bang katanya meledak terus terjadi keteraturan. Ya planet-planet bahkan bintang-bintang itu berputar di apanya namanya tuh, di orbitnya gitu ya, nggak boleh kejauhan, nggak boleh kedekatan. Kalau bumi kedekatan ya dia kebakar, kalau kejauhan dia jadi es semua. Pas persis. Ya ada bulannya lagi. Ya berputar di tempat di orbitnya, bergerak di orbit yang tepat. Saudara, itu pekerjaan siapa? Ya, pekerjaan Tuhan. Yesaya 40 ayat 22 bagian A. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Dia saya ya, yang menduduknya seperti belalang. Jadi kalau ada orang percaya, orang Kristen lagi percaya bumi datar gitu, itu kan stupid lah ya. Ya pertama kita tuh ada ayatnya. Ya, Tuhan itu bertata di atas bulatan bumi. Bumi itu bulat. Ya, bukannya datar. Nah, kalau saudara mau yakin juga secara visual, ya pergi ke pinggir laut kan, pinggir pantai. Kalau lihat kapal gitu kan ada horizon gitu, garis. Ya lama-lama kapalnya tuh kayak hilang kan, karena dia sudah di bagian bumi yang bulat itu, ya hilang, nggak kelihatan. Kalau datar ya kelihatan terus, boleh lah tambah kecil, tapi kan kelihatan terus kalau datar. Dan kelihatan Pulau Kalimantan juga kelihatan kalau dari Jawa misalnya. Ya nggak begitu, ya. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan, misalnya juga di kitab Ayub, ya, bahwa ini Ayub adalah surat yang paling tua ya di Alkitab. Ya, Ayub juga bicara bahwa bumi itu bukan dipikul sama apa, kalau dewa Yunani itu Atlas gitu ya, memikul, bukan. Ya, tapi apa yang kita baca coba Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan tuh, dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya, nggak ada talinya gitu, nggak ada yang nopang. Ya, bumi, planet-planet. Ya, menggantungkan bumi pada kehampaan. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Ya, pencipta. Nah, saudara, bayangin jagat raya itu semua dengan keteraturannya akurat secara ilmu pengetahuan. Ya, dan ya bisa dicontoh-contoh ini supaya kita lihat ya, Ayub 25 ayat 5, bagaimana Alkitab sudah akurat berkata bahwa bulan nggak punya sinar gitu ya. Tapi dia sinar, memantulkan sinar matahari. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang tuh. Ya, the moon shine not, tidak bersinar bahasa Inggrisnya. Bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Nah, ini ada bintang kan, matahari itu salah satu bintang. Saudara, akurat. Ya, jadi Tuhan mengetahui jagat raya ini dengan tepat. Dan dia mengasihi kita. Bahkan mengenal kita secara sempurna, luar dalam. Tapi mengasihi kita. Sempurna juga kasihnya.
Nah itu dengan kita melihat begitu, ya waktu itu kita pernah ya di GCB. Betapa kecilnya manusia itu, bumi aja nggak kelihatan kalau udah mundur terus jutaan tahun cahaya. Yang udah di luar galaksi kita misalnya, Milky Way. Ada galaksi, miliaran galaksi lagi. Bayangin ya, dengan nggak terhitung jumlahnya bintang-bintang itu. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Mazmur 147 ayat 4. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dinamain sama Tuhan. Jadi kalau saudara bilang dia panglima bala tentara, dia adalah jenderal segala jenderal, bintangnya nggak kehitung. Ya, tapi Tuhan menghitung semua bintangnya. Ya, yang jutaan tahun cahaya yang kita lihat itu, sinarnya satu bintang aja bisa sebenarnya udah jutaan tahun baru nyampe. Ya karena ada perjalanan cahaya kan. Sudah tahu ya, kecepatan cahaya sama kecepatan suara kan. Ya kalau kita lihat bunyi cahayanya dulu geledek misalnya, baru doarnya belakangan. Nah ini jutaan tahun. Jadi kita lihat udah jutaan tahun itu. Ya, dan dia memperhatikan kita. Sama-sama dia memperhatikan kita. Luar biasa ya. Memperhatikan kita luar biasa. Rambut kepala kita dinomorin semua. Nah itu Allah kita. Jadi mau zoom out, mau zoom in ke dalam kita, sampai setiap sel jaringan anggota tubuh kita diperhatikan. Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, di Alkitab itu bicara sparrow ya, burung pipit. 1 duit dapat 2. Murah ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Bapakmu, Bapak kita artinya. 1 aja nggak ada yang jatuh tuh. Mati tuh burung jatuh dari pohon. Kalau Tuhan nggak kehendaki katanya. Dipelihara maksudnya. Kenapa? Ayat 30 bilang, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itulah Bapak kita yang mengasihi. Kita punya rambutnya banyak, nggak ada yang dihitungin gitu jumlah rambutnya. Ini rambut kepala kita itu terhitung tuh numbered, dinomorin. Saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya mulai dari rambut aja. Kalau saudara lagi cuci rambut, keramas, ada yang jatuh 1. Oh, ini nomor berapa nih Tuhan? Diganti ya 100 kali lipat. Jadi saudara nggak akan, rambutnya nggak jadi botak. Ya, sejak saya mengerti kebenaran ini, saya ngomong. Ya, rambut kepala kita dinomorin semua. Setiap pagi kan juga saya ngomong kan, kadang-kadang. Ya, rambut kepala kita dinomorin semua. Nggak ada 1 jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Nggak perlu botak gitu ya. Coba ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut. Dibandingkan tadi sama burung yang murah, dibilang jangan takut. Kenapa? Yang murah aja dipelihara, yang nggak menabur nggak menuai di ayat yang lain, bahkan burung gagak dikasih makan. Jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Ya, karena ketakutan itu bertentangan dengan kasih yang sempurna kan? Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dari banyak burung pipit yang dipelihara, kita jauh lebih berharga. Nah kalau di Lukas, ini di Matius ya dicatat, tadi 2 burung pipit harganya seduit. Kalau di Lukas 2 duit dapat 5. Jadi kalau 1 dapat 2, kalau 2 duit mestinya 4 kan, dapat gratis 1. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, gratis 1 berarti kan. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Burung aja nggak dilupakan. Amin. Ya, saudara bayangkan burung yang ada harganya, atau burung yang migrasi itu di waktunya tepat gitu ya. Mereka terbangnya bukannya dari bukan ke tempat yang baik sebenarnya, ke kutub misalnya. Angsa tuh terbang ya, rombongan bisa makan, dipelihara.
nggak ada yang seekor dilupakan. Atau ikan salmon tuh, ikan salmon dia bertelur di hulu sungai sampai ke laut besar, balik lagi, dia tahu tempatnya waktu dia dilahirkan. Segitunya tuh Tuhan memberi contoh-contoh di alam ini, bahwa yang kayak gitu aja diperhatikan gitu. Ayat 7-nya, diulang lagi kan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya dinomorin semua. Katakan semua, dinomorin. Saudara perlu merenungkan sekali-sekali gitu ya. Rambut kepala kita banyak ini. Ya, karena itu jangan takut katanya. Jangan takut berulang-ulang. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit, diulang lagi. Dibandingkan banyak burung pipit yang satu aja diperhatikan, begitu murah. Sekali lagi, apalagi saudara dan saya yang dibayar. Orang bilang gini, emang kita berharga, harga kita berapa? Saudara, harga kita ada transaksinya. Berapa saudara dibeli oleh Tuhan Yesus? Seharga darah yang gak ternilai. Itu harga saudara dan saya. Dia mencurahkan darahnya. Dia nggak bilang ini, malaikat aja deh yang paling kecil mana tuh, mati ya buat manusia, mau nggak? Enggak. Tuhan Yesus sendiri ya mati di kayu salib, disiksa di luar batas kemanusiaan, berdarah-darah, hancur-hancuran, hanya buat menggantikan semua yang harus kita pikul. Amin. Jadi ini bagi kita begitu aman, saudara. Amin. Ya, begitu luar biasa aman. Ya, jadi Tuhan menilai kita akhirnya, nilai kita berdasarkan nilai anaknya. Ya karena digantikan kan nilai Yesus. Amin. Ya, dan yang kita rindukan adalah rumah Tuhan. Bersekutu, beribadah, memuji, menyembah. Ya, seperti pemazmur nih, Bani Korah. Dari Mazmur 84. Ya, bahkan burung pipit ya. Jadi dia iri sama burung pipit. Tadi kan kita burung pipit nih, lagi bicara burung pipit nih. Ya, burung pipit telah mendapat sebuah rumah tuh katanya. Burung layang-layang sebuah sarang. Ya, burung sparrow ya, dan menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ini di rumah Tuhan. Sampai iri sampai burung. Ya, sekarang kita adalah bait Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. Ya, Tuhan yang tinggal di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Ini rumah Roh Kudus. Saudara, luar biasa ya. Pemazmur ya, waktu menulis Mazmur ini bait Salomo lagi dibangun gitu. Tapi dia sampai iri ya. Ayat 5, berbahagialah orang yang diam di rumahmu tuh. Yang nama kita cari rumah Tuhan. Ya, imam-imam berdiam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya, direnungkan. Karena dia tinggal di dalam kita. Tidak tahukah bahwa kamu ada bait Roh Kudus? Roh Allah tinggal di dalam kita. Ini luar biasa. Amin. Ya, kalau di Perjanjian Lama iri kepada tadi burung pipit. Ya. Nah, iri bagaimana, bukan iri. Bagaimana luar biasanya itu penziarah. Ya, orang yang mau ke rumah Tuhan di Yerusalem. Pemazmur menulis itu di dalam ayat 6-nya. Selanjutnya lah ya, berbahagialah. Bless sebenarnya berbahagia. Manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ya. Kekuatannya di dalam Yesus. Karena Yesus di dalam kita, kekuatan baru. Ya, hari lepas hari tambah kekuatan. Yang berhasrat mengadakan ziarah dalam perjalanan, saudara. Apa yang terjadi coba ayat 7-nya? Apabila melintasi lembah Baka. Ya, lembah Baka itu bahasa aslinya weeping. Ya, di lembah tangisan, kesedihan. Ya, bad news. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Ya. Yang lembah
air mata, kering, nggak punya apa-apa mungkin ya. Bicara di padang gurun juga. Dibuat menjadi bermata air. Saudara, masalah keuangan, bicara air bisa bicara keuangan. Ya, Tuhan sediakan buat kita. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat tuh. Dengan berkat. Hujan awal, hujan akhir kalau kita. Ya, former rain, later rain. Hujan awal, hujan akhir. Yang susul menyusul, yang menabur, yang menuai. Terus berlimpah. Itu dalam perjanjian lama. Yang merindukan, yang dalam perjalanan. Pilgrim tadi kan, perjalanan menuju rumah Tuhan. Jadi kalau kita ya, kalau kita menuju rumah Tuhan, itu bukan mati di jalan, dimakan macan, bukan saudara. Ya, lembah baka aja, lembah air mata aja jadi berair. Dari kekuatan kepada kekuatan bahkan. Coba ayat 8 yang bilang. Mereka berjalan, makin lama makin kuat. Sama-sama katakan, makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah. Sama aja kayak orang Israel keluar dari Mesir kan. Mereka nggak ada yang lemah. Berjalan, kasutnya aja nggak rusak, bajunya nggak rusak. Demikian orang yang berjalan, mereka merindukan Yerusalem. Menuju berziarah, menuju Yerusalem. Kalau kita udah ada baitnya di dalam tubuh kita sendiri. Jangan dilemahkan oleh siapapun. Atau perkataan apapun. Ya kita nggak anti dokter mungkin ya, dokter atau ilmu pengetahuan kesehatan. Ya mereka di pihak Tuhan juga. Tapi itu kan secara alamiah. Tapi kita memiliki yang lebih daripada itu. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Karena firman-Nya bilang berjalan makin lama makin kuat. Sama-sama katakan. Saya berjalan makin lama makin kuat. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. From strength to strength. Hendak apa? Hendak menghadap Allah di Sion, tuh Yerusalem. Sekarang kita tahu kan, kalau Allah kita di Sion bukan di Sinai, bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di Sion. Sion adalah kasih karunia. Yesus sudah pindah gunung. Makin lama makin kuat. Merubah mindset kita, merubah metanoia tuh, berubah cara berpikir kita. Makanya harus dengar terus, kita baca aja firman-Nya. Luar biasa begitu seperti itu. Ya, ayat 11 sih begitu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini pelataran bait Allah kata dia, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dibandingkan lagi. Ya. 1 hari di hadapan Tuhan lebih artinya dari 1000 hari di tempat lain. Amin. Ya. Dimana kita menemukan di bait Tuhan itu adalah true love, kasih Tuhan. Dan 1000 hari tadi pastor sampaikan. Ya, seperti di dalam pandemi COVID itu kan, sekitar 1000 hari, 3 tahunan gitu. Ya. Dan kita melihat bahwa kita ada di bait Allah. Ya, karena kita adalah bait Allah. Amin. Ya, jadi saudara beribadah ya, memuji, menyembah. Jadi kan suatu kehidupan yang kita tahu inilah hidup gitu. Hidup yang benar-benar hidup. Ya Tuhan ya. Nah, jadi di bait Allah kita mendengar firman juga kan. Lebih penting lihat Yesus dari Alkitab. Dari tadi ini kan kita lihat Yesus. Luar biasa ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Kita baca lagi bagaimana waktu Yesus bangkit pada hari itu juga tuh dibilangnya. Ada 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus.
suami istri Kleopas, namanya si Kleopas kan, kalau kita tahu. Ya, pada hari Yesus bangkit, ya, murid-murid yang lihat di kuburan, juga perempuan-perempuan yang kasih tahu ke Maria itu kan, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena yang mau tadi mengurapi, Maria Salome mau datang ke kubur, Yesus bangkit. Ya, Maria, dan dia malah bingung gitu ya. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, turun ke Emmaus. Emmaus, warm bath ya, warm bath, mandi air hangat ke Emmaus. Ya, dan ini gambaran hati mereka berkobar-kobar ketika apa? Selanjutnya ya, kita lihat bagaimana Yesus, ya, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Yang cerita Yesus bangkit, malah mereka gundah gulana. 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus nggak bilang gini, nih lihat nih lubang, enggak. Ya, mereka ayat 16 ya, matanya tertutup, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya, ditutupi matanya. Kenapa? Karena supaya terjadi seperti kita sampai saat ini, kita bisa melihat Yesus di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, jadi segitunya Tuhan menjelaskan ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus bangkit mukanya muram. Karena apa? Karena mereka nggak ada yang menyingkapkan bahwa di dalam Alkitab itu Yesus itu bangkit. Ya, mereka mungkin dengar juga kan kabar-kabar ya kalau sekarang berita di internet semua gitu ya, bahwa mayat Yesus dicuri. Sebab apa? Ya, pengawal itu disogok sama imam-imam untuk bilang bahwa mayat Yesus dicuri. Ya, mereka juga pikir kan bahwa Yesus itu diharapkan jadi penguasa, jadi raja di Israel secara politik, kok malah mati? Ya, kenapa? Sudah lihat ya, kenapa juga mata mereka ditutupi secara fisik itu. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus ya yang datang untuk membebaskan bangsa Israel secara politik kan, karena dijajah Romawi. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, ada berita kebangkitan. Nah, ya, kita udah tahu rahasianya bahwa Tuhan nggak menunjukkan dirinya secara fisik kepada mereka pada waktu itu, tapi bagaimana menyingkapkan dari Alkitab, dari kitab suci tentang Mesias ini, tentang Kristus itu, dan hati mereka berkobar-kobar sampai Emmaus 7 mil balik lagi ya ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti kan. Saudara, dibuat artinya gini, dibuat selevel sekarang. Ya, Yesus sudah bangkit. Saudara dan saya sekarang menyelidiki Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, kita melihat Yesus dan kebangkitannya dalam firman Tuhan. Gak ada bedanya. Hati kita menyala-nyala, berkobar-kobar. Kuat lagi saudara. Bayangin itu 7 mil itu, 7 kali ini ya 11 kilometer lah. Jadi balik lagi half marathon itu. 21 lebih kilometer. Bolak-balik. Kekuatannya tambah saudara. Ya, tadinya apa? Muram, lesu. Saudara, Tuhan bangkitkan semua. Ya. Dan Tuhan itu, Yesus itu datang ya, menyingkapkan dirinya
kepada suami istri Kleopas, juga kepada tadi pastor sampaikan kepada perempuan yang di sumur perempuan Samaria yang di sumur Yakub gitu. Ya, padahal sebelumnya Tuhan Yesus bertemu Nikodemus nggak secara gamblang disingkapkan ya kepada Nikodemus, karena Nikodemus sembunyi-sembunyi kan, malam-malam lagi. Ya nggak apa-apa juga, diladenin juga. Kamu kalau nggak bangkit, nggak melahir dari air dan roh, nggak bisa masuk kerajaan Allah. Dia udah bingung. Tapi kepada perempuan Samaria ini Tuhan menyingkapkan dia secara gamblang. Udah lihat ya. Makanya bagi kita orang-orang simpel, sederhana, ya, bukan agamawi, kita terima secara sederhana. Yohanes 4 ayat tadi ya, ayat 25. Lalu jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Nah, yang dia tahu apa? Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa yang Yesus beritakan padanya? Panggil suamimu. Aku gak punya suami. Yang sekarang juga bukan suami. Yang kelima. Betul kamu. Udah punya 4. Yang sekarang juga bukan. Ya, jadi si perempuan ini cuman mendengar bahwa Tuhan menyatakan kebenaran tentang diri dia. Dan Tuhan Yesus juga gak menghukum dia. Dia malah memuji gitu, katamu tepat gitu. Dan dia jadi tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Tuhan tegasin lagi ayat 26-nya kan. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, Mesias, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan dia jadi pekabar Injil. Yesus Mesias. Luar biasa ya. Ya, jadi dia hanya saudara, perempuan itu hanya bilang bahwa kalau Mesias datang, Kristus, dia akan mengasih tahu yang rahasia gitu. Dia kan nggak tahu saya punya suami berapa atau yang sekarang yang kelima. Tapi waktu Yesus gak ditahu, dia lihat, kamu Mesias, benar, saya percaya. Luar biasa ya. Makanya jangan sampai kita orang Kristen udah lama, udah lahir baru, ya, dibohong-bohongin lagi. Ya, tentang dosa. Harus dikejar-kejar dosa. Orang dia Mesias, juru selamat. Nah, keselamatan bisa hilang. Coba kita lihat Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inilah kasih Allah itu. Kasih karunia. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah juru selamat, itulah Mesias. Mati untuk kita ketika masih berdosa kapan? 2000 tahun yang lalu. Dia sudah membereskan dosa, menanggung, memikul. Semua hukumannya diterima, habis, gak ada sisa buat kita. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan kita hidup, ya, saya selalu ingatkan gitu. Ini statement yang kuat. Ya, bahwa pengampunan segala dosa itu adalah induk dari segala berkat. Pintu masuk dari segala berkat. Jangan kita tutup. Dengan apa? Dengan masih berkutat bahwa dosa masih menjadi bagian kita. Enggak. Itu manusia lama kita sudah disalib bersama Kristus. Ya, waktu kita gagal pun kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya itu menjadi kebenaran hadiah yang bulat gitu, yang nggak kita ragukan sama sekali. Bukan karena kita benar, karena kita masih hidup di dalam tubuh fana ini kan, bisa gagal kan. Tapi yang diperhitungkan apa? Kepada Yesus. Yang perhitungannya kita ada ciptaan baru. Dan bahkan dosa gak berkuasa kalau kita percaya. Kita hidup di bawah kasih karunia. Ngotot aja gitu. Berdiri teguh aja.
Karena itu induk dari segala berkat. Karena posisilah yang menentukan provisi, yang menyuguhkan penyediaan. Itu rahasia-rahasia ajaib yang saudara dan saya terima. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di bait yang gak kudus? Gak mungkin. Jadi tapi kita kudusnya gimana, Pak? Kalau kita masih bisa salah. Kudusnya karena darah Yesus. Ya, tapi bikin salah juga. Tidak diperhitungkan karena darah Yesus. Kenapa kita masih dalam tubuh fana ini? Ya supaya kita rendah hati. Tanpa tanpa ngeden gitu. Tuhan, saya bergantung, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Bapak, I cannot, but you can. Ya, kita bersandar, bergantung penuh. Wah, masih gagal lagi. Tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tetap posisinya di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Di bawah supply, bukan di bawah tuntutan. Itulah hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Nah, kemuliaan itu nyata dalam hidup kita, saudara. Ya, bagian terakhir yang kita pewahyuan hari ini, bahwa kita itu akan menjadi terang gitu, radian. Ya, wajah kita itu berseri-seri, penuh kemuliaan. Ya, kita akan lihat dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Jadi jangan main-main, saudara, soal kebenaran ini. Ya, dia tak kenal kita sempurna, tapi kita dikasih sempurna. Kayak dibilang ini. Adakah kami, ya kata Paulus ya di Korintus, apakah kami mulai lagi dengan memuji diri kami? Ini artinya dia punya rekomendasi gitu atau pujian. Nih, saya punya dari raja nih, punya surat pujian nih. CV saya seperti ini. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, tuh kan? Ya, rekomendasi dari orang lain kepada kamu, kata orang Korintus. Atau dari kamu. Nah, pertanyaan atau dari kamu ini sekali lagi ya, Tuhan ya Alkitab ini penuh dengan bahasa-bahasa retoris. Berarti kan dari kamu. Nah, maksudnya apa Paulus? Dari orang Korintus. Ayat 2-nya bilang apa? Kamu adalah surat pujian kami. Jadi orang melihat kemuliaan kamu tuh, wah, jadi surat pujian bagi kami yang tertulis dalam hati kami. Rumit juga ya. Jadi apa maksudnya nanti kita lihat ya. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Nah, itulah terang radian. Saudara, saya mesti percaya, saya mesti yakin kepada Kristus, bukan kepada saudara. Bahwa saudara adalah yang menangkap firman Tuhan, yang menerima firman kasih karunia. Pasti menjadi surat pujian, menjadi kemuliaan. Bukan, ya terima kasih karunia, hidupnya hancur deh, hidupnya gak mulia. Bukan begitu, saudara. Saudara terima penuh bahwa ini karya Yesus buat saudara dan keluarga saudara. Saudara akan menjadi surat pujian. Orang lihat, iya ya, tapi orang itu dipelihara loh. Selalu hidup pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, diberkati loh, menjadi berkat. Ya. Jadi terang di keluarganya. Dikenal, dibaca oleh semua orang tuh. Nah, dari mana coba kita terusin suratnya? Dari mana nih ya? Oh, tapi kita lihat dulu Pengkhotbah 8 ayat 1 bagian B. Ini nyimpang dikit. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Jadi saudara, ketika saudara terima firman hikmat, ini hikmat Kristus ya, maksud pada manusia, pada kita, menjadikan wajah kita bercahaya. Ya, Pastor Sprin sampaikan tadi, kalau dia hire orang-orang di gereja, dia cuma lihat orang ini bercahaya nggak, radian, ya, bukan soal apa, radian, bercahaya gitu, bersinar. Terus ini tadi ya, 2 Korintus 3 ayat 3-4-nya. Nah, karena telah ternyata, orang Korintus nyata dibilang kata Paulus,
bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi Kristus yang tulis. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Dari firman tuh saudara terima tuh. Jadi menjadi kebenaran dalam hidup kita. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Nah, mulai muncul hidup, kehidupan. Dengan roh dari dalam sudah ditulis. Bukan pada loh-loh batu, hukum Taurat, 2 loh batu. Melainkan pada loh-loh daging. Yaitu daging ini artinya di dalam daging itu kehidupan ya. Yaitu di dalam hati manusia. Ketika saudara mendengar, beriman, saudara menyimpannya dalam hati. Menjadi harta kita. Itu ternyata. Jadi ketika saudara dan saya ini terima ya dari pernyataan-pernyataan firman yang seperti ini, saudara akan jadi radian, terang. Karena kita terima hikmat, kemuliaan. Yakin aja. Nah itu juga keyakinan saya. Ya, orang-orang GCB, orang-orang yang dengar firman Tuhan, saya yakin pasti bercahaya. Kenapa ayat 4-nya bilang? Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan saya, yakin saudara. Kalau saudara terima harta ini, terima saudara hidup oleh roh ini, firman Kristus ini, saya yakin saudara pasti hidupnya tenang. Nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan pada putus asa, nggak ada jalan gelap. Pasti, pasti. 5, cuman terima aja saudara. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memberitakan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tadi apa ya? Surat Kristus berarti Kristus yang tulis. Ya. Tintanya oleh roh, ya berarti pekerjaan Tuhan. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itulah kasih karunia. Apa yang saya sampaikan, ya Roh Kudus mesti taruh dalam mulut saya. Sampaikan kepada saudara. Dan saya juga mendengar. Tapi saya punya keyakinan. Saudara ada surat Kristus. Kalau sudah terima. Ya kalau menolak, ya dia surat dirinya sendiri. Loh batu tadi. Dan itu kematian. Ya, dibilang ayat selanjutnya. Coba kita lihat ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. New Covenant. Bukan perjanjian lama. Old Covenant. Bukan. Apa itu perjanjian baru? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Nah, hukum yang tertulis apa? Ditulis oleh tangan Tuhan. 2 loh batu tadi. Loh batu. 10 perintah Allah. Tetapi dari roh. Ya. Jadi roh yang nulis tadi di dalam hati katanya. Sebab hukum yang tertulis, nah ini mulai lihat ujung dengan ujung nih perbedaannya. Yang tertulis tadi ditulis dengan tangan Tuhan, 2 loh batu, mematikan. Ya, kematian, ministry of death. Tetapi roh menghidupkan. Kematian menghidupkan. Mematikan kehidupan. Pilih yang mana? Ya pilih pelayanan, roh. Nggak bisa dijadiin satu, mati-mati, hidup-hidup. Kenapa mati? Ya karena bergantung sama daging manusia. Kali ini roh. Ya, rohnya juga roh Kristus. Amin. Ya. Kalau dibilang mematikan itu kematian setiap area tuh. Ya, jadi kalau pelayanan mengembangkan 10 perintah Allah, mati semua nanti. Kesehatannya mati, keluarganya mati, hubungan mati, pelayanan mati. Orang disebutnya pelayanan kematian. Jadi kalau orang lagi KKR, KKR ada dosa sih makanya padam gitu. Bukan. Kebangunan rohani padam bukan karena ada dosa. Ya, orang Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Tapi bukan mendukung dosa ya, saya nggak juga bilang mendukung dosa. Tapi waktu mengintroduce daging, mati padam. Ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Nah, itu jelas ya. Pelayanan yang ditulis di 2 loh batu, memimpin kepada kematian. Mau ngotot lawan apa firman Tuhan bilang gini? Terukir pada loh-loh batu tuh.
Ada gereja atau kita taruh di rumah kita 10 perintah Allah, suruh baca, suruh hafalin. Hidup memimpin kepada kematian. Wah, Bapak menentang. Bukan. Firman Tuhan yang bilang. Bacanya juga di dalam Roma 7, Rasul Paulus bilang, perintah itu yang mestinya menghidupkan aku, malah membunuh aku, dia bilang. Tapi dibilang juga nih di aku ini, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Ada kemuliaan juga loh pelayanan kematian ternyata. Ada kemuliaannya. Coba lanjut terus. Sebab sekalipun pudar, tapi kemuliaan yang nggak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan kemudian pudar katanya. Cahaya Musa begitu cemerlang. Jadi waktu Musa terima di Gunung Sinai itu 10 perintah Allah di 2 loh batu itu, cahaya mukanya bercahaya. Cemerlang, tapi pudar. Sehingga mata orang-orangnya tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ada kemuliaannya ya. Makanya Musa tutup gitu. Pinter juga dia. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu pudar dia kemuliaannya. Nah, padahal kita tadi cerita tentang kita surat Kristus yang radian terus, karena kita punya hikmat Tuhan, radian, menyala terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Wah, segala suatu rahasia yang luar biasa ya saudara. Tubuh berkualitas, sehat, kekuatan demi kekuatan, radian, penuh kemuliaan. 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Tadi udah jelas ya, pelayanan roh kehidupan. Pelayanan kematian, loh batu. Ya. Dalam bahasa Roma 7 itu daging, upaya diri, usaha diri, perform diri, diri manusia. Kalau roh, ya Roh Kudus. Rahasia ini simpel sekali. Ya tapi dibanding-banding itu untuk kita mau pilih kematian atau kehidupan. Pelayanan roh pasti kehidupan. Coba ayat selanjutnya. Diulang lagi, sebab pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia ya. Pelayanan yang tadi loh batu, 10 perintah Allah memimpin kepada penghukuman. Penghukuman. Tuntutan pasti penghukuman, hukum Taurat pasti penghukuman. Tapi ada kemuliaannya, dia bilang. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, jadi pelayanan roh yang tadi diukir di daging, di hati, itu disebut memimpin kepada pembenaran. Kan pembenaran itu berarti kita terima kebenaran hadiah kan, kebenaran iman kan. Orang salah dibenarkan kok. Dosa nggak diperhitungkan, jadi kebenaran. Yang 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, nah dahulu dianggap mulia perjanjian lama, dibandingkan dengan kemuliaan yang mengata si segala sesuatu, kasih karunia, sama sekali nggak punya arti. Sampai Rasul Paulus bilang nggak ada artinya tuh. Ya, kenapa kita mesti balik lagi ke bawah tuntutan, ke bawah hukum Taurat? Nggak ada artinya. Pelayanan roh, pelayanan kehidupan. Dalam ya. Luar biasa. Tapi ya kita pahami benar-benar. Ya, tadi ditulis juga Martin Luther bilang teologia yang benar itu di mana orang bisa membedakan antara law, hukum Taurat dengan grace, kasih karunia. Ayat 11-nya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, diulang-ulang nih, ada kemuliaannya, iya. Betapa lebih lagi yang tidak pudar, yang disertai kemuliaan. Kehidupan tidak pudar, artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Jadi nggak semestinya gereja itu pudar gitu, hilang, hancur gitu. Enggak. Janjinya seperti begitu. Amin. Ya. Jadi kontras ya antara pelayanan condemnation, hukuman, kills, kematian, atau pelayanan kebenaran tadi, pembenaran. Kemuliaan lebih lagi. Pelayanan roh. Pelayanan hukum Taurat, pelayanan roh.
Ya pilih yang mana? Kehidupan, saudara. Makanya ada ayat bilang, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Kenapa jadi pilih kutuk? Ya Tuhan yang bilang, saudara nggak usah takut. Nggak usah ditakut-takutin juga sama orang. Wah, itu orang menghina hukum Taurat. Enggak, kita nggak menghina. Kita menerima hukum Taurat dengan tujuannya, dengan fungsinya. Oh, buat itu, bukan buat saya, buat orang di luar Kristus. Tepat digunakan. Kalau kasih karunia, oh saya anak Tuhan, saya kasih karunia. Sepenuhnya. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan hari ini. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum begitu paham atau sedikit, tapi saya mau hidup dalam kemuliaan, nggak mau hidup dalam kematian. Ya, kematian tuh kematian semua aspek soalnya juga. Kalau kehidupan semua aspek, semua area, semua dimensi dalam hidup kita. Makanya kalau ada orang Kristen, kok kematian, kegagalan, kerusakan, siklus kekalahan, hidup yang hancur, amsyong, segala macam. Nggak semestinya, saudara. Pasti ada salah kepercayaan. Coba balik. Hidup dengan kepercayaan benar, kebenaran hadiah, hidup oleh Roh, ciptaan baru. Saya terima berkat surga, karunia, kasih karunia, suplai Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, semua janji, semua apa yang Yesus sudah kerjakan, semuanya saya qualified di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Bagaimana bisa mati, saudara? Nggak bisa. Nggak bisa, karena bukan bergantung kita lagi. Tapi bergantung kepada Yesus. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan saya mengucap syukur, Tuhan. Saya terima kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan saya. Bersinar, radian, karena hikmat Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Ya, kita segar. Dan diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kata Rasul Paulus. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Di mana sudah berada, terima semua dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, kata firman Tuhan. Berarti kehidupan demi kehidupan demi kehidupan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui, discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Bahwa tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita taken away, hapus semua. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Menanggung semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua kematian kita. Dan semua yang buruk. Habis, nggak bersisa buat kita. Ya, kita bisa rest. Ya, tenang. It is well. Ya, in my soul, di dalam jiwa kita. Ada rest, ada tenang di dadanya, kasihnya, kemurahan, kebaikannya. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan nih Inggris pakanan ya, kekuatan ya pakanan, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum terbaik, jelasnya butter, dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara, terima kasih. Ya, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, bagian anggota tubuh saudara yang masalah apa aja? Mata Kristus, katakan, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Ya, tekanan darah Kristus, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, semua alat reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, kulit, semuanya saudara. Ya, sebagai manis di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Dan sudah makan nih cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, dibenarkan semua. Masa lalu, masa kini, masa depan dihapus semua. Ya, tidak diperhitungkan. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan gak mungkin ingat dosa dan kesalahan kita. Ya, dan kita berkata sebagai manis di surga. Dan kita berkata ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu maksud saya. Ya, segala dosa kita udah diampuni, dibenarkan sepenuhnya tuh. Ya, kita mewarisi Kanaan, sudah dibayar. Tanah yang berlimpah, mengalir berarti. Susu dan madu berlimpah berarti. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya tidak kita bangun, tidak kita isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Ya, tadi di lembah Baka pun keluar air. Ya, kita yang minum airnya. Kebun anggur, zaitun, aradima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, kita yang memilikinya. Di dalam bejana tanah liat ini, gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan saudara, dipelihara dengan luar biasa. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Yang mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Warisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan air. Ini momennya, ini waktunya. Golden oil, daily golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Berkat rohani di alam surgawi. Karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat Tuhan bayar dengan overpayment, dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.